Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, kami dari kelompok 3 dalam mata kuliah proyek konsultasi ilmu komputer kelas C2. Di sini akan memaparkan progres tugas presentasi kami di minggu ini yang bekerja sama dengan pihak sekolah, yaitu Sekolah SDN Negeri 240 Cijera Indah. Sebelumnya izinkan memperkenalkan terlebih dahulu, saya Nova Fakri Al-Najib dengan NIM 2309488. Lalu ada rekan saya. Saya Fahmi Yusuf Fadilah dengan NIM 2304826. Saya Muhammad Kadim Maulana dengan NIM 2311119. Saya Yoga Ilham Prasetyo dengan NIM 2304539. Kembali ke Fahri. Baik, kalau begitu kita langsung mulai saja untuk progres proyek kami di minggu ini yang akan dimulai dari kebutuhan perangkat lunak terlebih dahulu yang akan dipresentasikan oleh rekan saya yaitu Fahmi Yusuf Fadilah. Kepada Fahmi Yusuf dipersilakan. Oke, baik. Di sini saya akan mempresentasikan use case diagram. Jadi di use case diagram ini terdapat dua aktor yaitu siswa dan guru. Walaupun siswa di sini tidak terhubung langsung dengan sistem, tapi siswa di sini menjadi media pengumpulan data untuk para guru, jadi tetap kami tambahkan sebagai aktor. Di sini guru dapat login ke dalam sistem, lalu melakukan scan barcode kepada barcode unik siswa. Setelah itu, guru dapat melihat ringkasan dari barcode yang sudah di-scan. Nah, ringkasan di sini itu hanya menampilkan beberapa informasi penting saja seperti hari ini kehadiran siswa itu ada berapa yang sakit, berapa yang alfa, dan berapa yang izin. Lalu untuk data yang lebih detail, kita dapat melihat lihat data. Misalkan guru dapat melihat data untuk kelas yang lebih spesifik. Misalkan guru A ingin melihat data pada kelas 1A atau 1B. Lalu guru juga bisa mendownload data yang udah hari-hari sebelumnya atau yang telah lalu di sebelah sini. Setelah itu, guru juga dapat merekap data. Setelah data diekspor, data dapat di-download. Setelah itu, guru dapat melakukan ubah password dan ubah nomor telepon di opsi pengaturan. Nah, setelah itu, guru dapat menerima notifikasi jika ada guru lain yang sudah melakukan scan barcode pada hari itu. Dan yang terakhir adalah jadwal mengajar. Jika ada perpindahan atau perubahan jadwal mengajar, guru dapat langsung di-notice oleh sistem supaya supaya guru bisa langsung mengetahuinya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya terkait mockup. Oke, baik, terima kasih untuk Fahmi Yusuf. Kita akan masuk sekarang ke mockup aplikasi dengan prototipe animasi ya. Kalau begitu izinkan saya share screen terlebih dahulu. Oh. Apakah sudah terlihat untuk prototipe aplikasinya? Sudah. Oke. Untuk penjelasan dari jalannya aplikasi ini akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Radi. Untuk Muhammad Radi dipersilahkan. Baik, mungkin untuk awal mockup aplikasi bisa dijelaskan terlebih dahulu oleh Saudara Yoga. Mangga dipersilakan. Baik, jadi dari awal itu tampilan pertama adalah laman login. Jadi untuk sebelum login, jadi nanti ada layarnya dulu, terus dia login, nanti coba tekan login, langsung tekan login aja. Nah, tampilan pertamanya adalah seperti ini, jadi ada terus dia bikin terus ada jadwal mengajar untuk hari ini di kelas berapa aja, terus masuknya dari jam berapa aja begitu. Oke, lanjut. Kalau tekan search itu ada nama guru, ya itu profil, terus ada kurang lebih ringkasan siswa yang hadir pada hari tersebut dengan ada yang sakit, izin, dan juga alfanya lengkap.
Dan itu rekap kajian selanjutnya itu bisa ditekan lebih lanjut, cuma nanti itu akan dibahas oleh Muhammad Radi. Lanjut ke ada notifikasi. Ini ada nama guru. Ya, ini notifikasi yang seperti dijelaskan Ucup tadi, kalau misalkan dia ada kelas, ada notifikasinya masuk, mengingatkan, atau untuk absen juga. Lalu ada pengaturan untuk ubah password, nomor telepon, jadwal mengajar, dan sebagainya. Nah, kembali ke search tadi, yang logonya itu search, garis besar. Nah, ada di sini ada dua, yaitu rekap kehadiran siswa tiap kelas dan juga secara keseluruhan. Kalau yang setiap kelas ditekan, coba yang atas, yang pertama ya. Nah, situ ada daftar kelasnya, kelas 1A, 1B, dan sebagainya. Nah, kan jadi lebih lagi. Baik, mungkin untuk detail tentang rekap per kelas itu kita bisa coba klik salah satu kelasnya di sini. Dari semua daftar kelas kita bisa pilih salah satu kelas dan di sini kita bisa melihat rekap kehadiran dari satu kelas tersebut dengan nama kelasnya, tanggalnya, dan di sini ada rekap kehadiran dan list kehadiran siswanya dengan detail nama, kelas, kehadiran, dan alasan. Di sini juga guru yang membuka halaman ini dapat menekan tombol download untuk mendownload rekapan dari kehadiran kelas ini di hari ini. Mungkin bisa kembali back. Dan kembali lagi, kita bisa lihat ada rekapan kehadiran siswa secara keseluruhan. Boleh dipencet. Nah, di sini kita sebagai user atau mungkin guru ya bisa melihat informasi secara mendetail di hari ini untuk setiap kelas. Kita bisa lihat contohnya kelas 1A ini ada hadiah 30 siswa dan sakit izin alfanya ada 0 siswa. Di mana kelas 1B ini hadiahnya 29 siswa dan sakitnya 1. Begitu juga dengan kelas 2A dan 2B. User atau guru dapat melihat informasi mendetail terkait kehadiran daftar kelas di sini, di masing-masing kelas. Dan tentu juga disediakan tombol yang bisa ditekan user untuk mendownload rekap dari seluruh kelas, di mana tadi kita hanya dapat mendownload rekap satu kelas, di sini kita dapat mendownload seluruh rekapan kelas. Dan mungkin untuk seluruh fungsi mockup aplikasi sudah dijelaskan. Saya kembalikan kepada Fahri. Ya, mungkin tadi kurang satu fitur lagi ya yang dijelaskan, yaitu bagian scan. Jadi di mana di bagian scan ini, ketika guru karena kan kita mockup-nya itu ada kaitannya dengan fitur kamera secara langsung, maka tidak susah ya, sulit untuk membuat kamera itu terintegrasi dengan Figma. Maka jadi intinya secara gambaran ketika kita masuk ke bagian scan ini, kamera akan aplikasinya, lalu nge-scan barcode. Dan ketika guru sudah selesai untuk nge-scan barcode dari siswa-siswa yang masuk, nanti setelah beres nge-scan akan tampil semacam page untuk melihat nih, oh rekap siswa masuk udah ada ini udah terlist siapa aja tadi yang ke-scan oleh guru tersebut, dan ini untuk tampilannya. Seperti itu kira-kira. Jadi untuk mockup aplikasi prototype mungkin seperti ini yang to the point atau yang emang benar-benar kita pikirkan itu pasti ada di aplikasinya nanti, di aplikasi yang sudah jadinya nanti. Untuk sebenarnya kita ada masih harus berdiskusi lagi dengan pihak sekolah apakah ada mau penambahan fitur atau sudah cukup dengan fitur ini. Tapi itu nanti akan kita lakukan setelah aplikasinya dibuat dalam front end gitu ya. Kurang lebih begitu untuk aplikasi. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian progres untuk PKS. Jadi untuk progres PKS, Pak, terkait tentang SDN 240 Cijera Indah ini, Bapak kan mengharapkan kelompok kami untuk bisa mendapatkan tanda tangan dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung, tapi izin
mengingatkan Pak kalau Dinas Kota Bandung itu sendiri memang jabatannya itu tinggi gitu lah, kedudukannya lah dari segi perusahaan itu tinggi banget, udah cukup tinggi. Jadi cukup sulit untuk kita dan untuk terkait apakah sebelumnya udah ada atau belum yang ke dinas. Jadi begini Pak, setelah kami berbicara dengan BPPU di UPI, Dinas Kota Bandung atau lebih tepatnya orang-orang yang mau ada hubungan dengan dinas tersebut itu dibantu oleh prodi dan fakultasnya itu sendiri Pak. Jadi kami udah ada maaf izinkan saya memperlihatkan dokumen lainnya mungkin ya. Dan emang dari BPPU bilang kalau masalah Dinas Kota Bandung itu berkaitan dengan prodi dan fakultasnya itu sendiri. Jadi tidak ada kaitannya dengan BPPU. BPPU tuh hanya menerima tahu kita tuh PKS dengan siapa gitu, didata lah gitu oleh mereka. Dan yaitu balik lagi apakah dinas yang berkaitan dengan Kota Bandung itu balik lagi di prodi dan fakultasnya. Nah, kebetulan untuk prodi dan fakultas kita sendiri itu saya sudah tanya itu ke Ormawa MIPA, ke ruang dekan, kata di ruang dekan itu memang tidak ada Pak. Jadi untuk prodi ilmu komputer itu belum ada PKS yang ke Dinas Kota Bandung begitu. Jadi untuk PKS-nya. Mungkin kalau untuk kasusnya yang surat seperti PPL itu mungkin ada Pak. Tapi yang jelas kalau untuk yang terkait PKS itu belum ada untuk di prodi ilmu komputer. Maka dari itu saya ingin mengklarifikasi juga Pak, kalau dari ya dari ruang dekan itu kalau kita mau ber-PKS dengan kepala sekolah pun tidak dipermasalahkan sebenarnya. Itu balik lagi ke kebijakan kayak mau prodinya itu seperti apa gitu. Atau ya mungkin Pak Edi selaku dosen pengampu ingin kemananya gitu. Tapi yang jelas untuk kepala sekolah itu tidak dipermasalahkan. Jadi itu balik lagi ke keputusan bersama lah kalau bisa dibilang maunya dari prodi dan Pak Edi itu seperti apa. Apakah mau ke dinas atau bagaimana. Cuman kan saya tahu, saya paham Bapak menginginkan yang terbaik, maka dari itu saya mencoba untuk yang terbaik mungkin dari dekan sendiri untuk ke dari staf di ruang dekan itu dari Bu Ani mengarahkan untuk ke Pak Haryanto. Jadi dan di Pak Haryanto di ruang tata usaha Ilkom dan Pilkom itu kami meminta untuk membuat surat pengantar terlebih dahulu. Jadi tentulah surat pengantar ini penting kalau misalkan sebelumnya kami tidak tahu gitu ada pengetahuan tentang surat pengantar ini. Kami selama ini taunya surat observasi yang dari Ormawa MIPA. Nah, setelah tahu ada surat pengantar ini ya ini menjadi hal penting karena kan kita ketika nanti bertemu dengan pihak dinas belum tentu langsung diterima gitu aja dan tentu tidak bisa langsung menyerahkan PKS begitu saja gitu ya. Karena kan PKS sendiri sifatnya sensitif dan maksudnya biar gak kelihatan kesannya seperti menodong begitu Pak. Jadi kami membuat surat pengantar terlebih dahulu, di mana di surat pengantar ini kita ya seperti yang bisa dilihat gitu suratnya itu dimulai dari kepada yang terhormat gitu Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam rangka mata kuliah ini dan ini adalah mahasiswanya ingin mengkuliah 40 Cijaindah Kota Bandung. Nah, untuk PKS-nya sesuai diskusi saya dengan salah satu staf dekan tersebut. Jadi di PKS-nya itu nanti seperti ini, Pak. Ini untuk logo Disdik Kota Bandung dan ini untuk logo UPI. Dan nomor UPI ini belum saya dapatkan karena kan memang balik lagi gitu. Saya utamanya dulu Disdiknya dapat konfirmasi terlebih dahulu. Nah,
ke Disdik kita tarik ke paling bawah saja dulu ya. Di bagian bawah, ini pihak ke-1-nya adalah Kepala Dinas Kota Bandung dan pihak keduanya adalah Dekan Fakultas. Lalu di bagian saksi-saksinya, nah ini ada Kepala 4 dan Ketua Program Studi Ilmu Komputer yaitu Pak Salman dan juga Pak Edi selaku dosen pengampu begitu ya. Nah, jadi untuk ini jadi nanti harus bertemu kita dengan dinas. Ya mudah-mudahan dapat lampu hijau gitu untuk persetujuan dengan Disdik Kota Bandung. Itu di hari Kamis nanti tanggal 27 Maret. Jadi untuk nama dari kepala dinas NIP-nya serta ini mungkin ya untuk telepon, email dan sebagainya dan alamat itu belum bisa kami dapatkan karena kita harus berdiskusi dulu gitu dengan pihak dinasnya. Jadi untuk terkait progres PKS kira-kira seperti itu Pak untuk ke dinas Kota Bandung. Jadi mohon untuk seperti itu kira. Apakah aku nge-lag ya? Aku nge-lag. Aman, aku gerak kan? Aku gerak. Aja. Lanjut. Sebentar. Jadi paling gitu progres kelompok minggu ini. Untuk kamera. Jadi untuk ya untuk progres kami di kelompok 3 ini cukup sekian. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Cukup sekian mungkin kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.